Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Bagi klub sepak bola, supporter hanya komoditi. Kirain kredo semacam itu cuma berlaku bagi klub-klub di Eropa yang kebanyakan dari mereka sudah profitable. Namun ternyata klub-klub Indonesia juga terjangkiti penyakit serupa. Starting Eleven Story pernah membahas bagaimana Persib Bandung berkonflik dengan supporter sendiri. Seakan-akan tidak belajar dari sana. Belakangan ini, cerita yang lebih kurang sama juga terjadi pada PSIS Semarang. Penurunan prestasi PSIS yang justru dimanfaatkan oleh CEO menjadi kendaraan politik melahirkan protes dari kalangan supporter. Yang menyedihkan, protes itu justru dibalas dengan tindakan represif dari aparat. Yang menyedihkan lainnya lagi, itu bukan satu-satunya kisruh yang terjadi di tubuh PSIS. Laskar Mahesa Jenar juga mendapat sanksi FIFA. Apa yang melatar belakangi PSIS mendapat sanksi FIFA dan bagaimana kronologi kekisruhan lain yang terjadi? Starting Eleven Story akan mengulasnya secara mendalam. Namun, sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah di balik peristiwa dari dunia sepak bola lainnya hanya di Starting Eleven Story. Baru-baru ini PSIS Semarang muncul di daftar FIFA Registration Ban List atau daftar larangan registrasi FIFA. Daftar itu kebetulan sudah tidak bisa dilacak lagi. Soal kenapanya nanti akan dijelaskan. Yang jadi pertanyaan, kenapa PSIS sampai mendapat larangan registrasi dari FIFA? Selidik punya selidik, munculnya nama klub PSIS Semarang di daftar tersebut adalah buntut dari laporan mantan pemain mereka sendiri, Flavio Beck Jr. Pemain yang berseragam Laskar Mahesa Jenar pada musim 2021-22 tersebut menyeret nama mantan klubnya itu ke otoritas tertinggi di dunia sepak bola. Mengutip laporan Detik, tidak jelas sengketa apa yang terjadi antara Flavio Beck dan PSIS. Namun berkaca pada kasus-kasus yang pernah menimpa klub-klub Indonesia, biasanya terkait penundaan pembayaran hak pemain. Suara Merdeka, media yang berbasis di Semarang, juga mengklaim demikian, bahwa Flavio melaporkan PSIS ke FIFA karena klub tersebut diduga menunggak gajinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Flavio berseragam PSIS pada musim 2021-22. Namun dia hanya memainkan 13 pertandingan dan memutuskan pulang ke negara asalnya pada putaran kedua musim tersebut. Gugatan yang dilancarkan oleh Flavio lalu diproses otoritas sepak bola dunia itu. Setelah memprosesnya, FIFA mengabulkan gugatan Flavio. PSIS Semarang pun dikenai sanksi. Laskar Mahesa Jenar dilarang melakukan aktivitas transfer pada putaran kedua musim 2024-25. Sanksi ini berlaku mulai Kamis, 19 Desember 2024 lalu. Sanksi bagi tim yang masih menjalani musim buruk di kompetisi domestik tentu saja menjadi pukulan telak. Tidak hanya berdampak pada aktivitas transfer, sanksi ini juga membuat PSIS mesti menghadapi tantangan berat di sisa musim. Sebab mereka tak bisa memperkuat timnya. Jelas sanksi ini langsung membuat manajemen PSIS Semarang bergegas mengambil tindakan. CEO PSIS Semarang, Alamsyah Satya Negara Sukawijaya atau orang mengenalnya Yoyo Sukawi, mengatakan pihaknya segera berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan sanksi ini. PSIS juga mengutus kuasa hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan Flavio. Pengacara kami di FIFA dan pengacara Flavio sudah saling berkomunikasi. Insya Allah minggu depan beres, kata Yoyo pada 19 Desember 2024. Belum genap seminggu sejak sanksi dikeluarkan, FIFA mencabutnya, persis menjelang Natal pada 25 Desember lalu. PSIS berhasil mengurus segala bentuk administrasi, termasuk memenuhi kewajiban pada Flavio. Akhirnya mereka kembali diizinkan untuk melakukan registrasi pemain di bursa transfer paruh musim ini.
Nama PSIS Semarang dalam daftar sanksi FIFA sudah dicabut, namun masih ada beberapa klub Indonesia yang ada di daftar, seperti Persiwa Wamena, Sada Sumut FC, Kalteng Putra, dan PSS Sleman. Soal apa sanksi dari klub-klub itu, mungkin bisa dibahas di lain waktu. Di saat yang sama, ketika PSIS diseret ke FIFA oleh Flavio, kemarahan para supporter tengah mendidih. Para supporter muak dengan PSIS Semarang yang mengalami penurunan prestasi sangat drastis. Sudah lebih dari 2 dekade, Laskar Mahesa Jenar tak mendapat trofi apapun. Yang bikin tambah ironis, PSIS yang sedang terpuruk itu malah menjadi kendaraan politik sang CEO. Yoyo Sukawi maju di kontestasi Pilkada Kota Semarang 2024, mencalonkan diri sebagai wali kota. Namun Yoyo kalah perolehan suara dari politikus PDIP Agustina Wilujeng Pramastuti. Balik lagi ke supporter PSIS, kekecewaan yang teramat dalam pada klub kesayangan membuat para supporter memboikot laga kandang PSIS. Salah satunya saat Laskar Mahesa Jenar menjamu Bali United pada 11 Desember 2024 lalu. Di laga tersebut, 2 kelompok supporter PSIS, Snacks dan Panser Biru, kompak tidak hadir di Jatidiri sebagai bentuk protes kepada manajemen. Namun manajemen PSIS seakan tak punya kuping. Walau laga diboikot supporter, mereka tetap bergeming. Disitulah kemarahan supporter kembali memuncak. Enak saja dapat uang dari supporter, tapi ketika diprotes supporter tak didengar. Jadilah pada laga melawan Malut United 22 Desember lalu, Tribun Utara dan Selatan Jatidiri yang biasanya diisi kelompok supporter PSIS kosong melompong. Walau di dalam stadion kosong, di luar stadion, para supporter PSIS Semarang terus melakukan protes dan menyanyikan yel-yel. Mereka menuntut agar hak-hak para pemain, pelatih, dan mantan pemain PSIS seperti gaji dan bonus segera dibayarkan. Supporter juga menuntut tim yang gagal finish di 4 besar Liga 1 tersebut segera berbenah. Para supporter juga menuntut agar Yoyo Sukawi yang dinilai sekedar dompleng nama PSIS untuk kontestasi politik secepatnya mundur. Ada pula tuduhan bahwa manajemen klub mengintervensi keputusan pelatih, khususnya dalam memilih pemain. Supporter menilai itu menghambat profesionalisme tim. PSIS juga dianggap tidak transparan dan tidak responsif terhadap aspirasi yang berasal dari supporter. Skema distribusi tiket yang diubah oleh manajemen juga disinyalir malah memecah belah internal organisasi supporter PSIS Semarang dan terindikasi untuk menjauhkan peran supporter dalam tubuh PSIS Semarang. Singkatnya, seperti kalimat pertama, supporter cuma dianggap komoditi saja. Namun alih-alih mendapat respon dari manajemen, aksi protes supporter PSIS ini justru kena represi aparat. Mengutip laporan Pandit Football, tak lama aksi digelar, polisi dengan cepat menembakkan gas air mata dan water cannon ke masa aksi, yang akhirnya mengakibatkan korban berjatuhan. Bahkan diduga ada polisi yang menembakkan peluru karet pada 2 supporter. 2 korban itu lantas dilarikan ke Rumah Sakit Rumani Semarang dengan tim ambulan Panser Biru dari kelompok supporter. Seorang korban pingsan dan korban lainnya mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri, kata Maul, supporter PSIS Semarang kepada Pandit Football. Itu yang terdata oleh tim medis Panser Biru. Sementara mengutip laporan Pandit Football, ada ratusan korban yang dievakuasi menggunakan sepeda motor. Kebanyakan dari mereka menderita gejala akibat gas air mata, seperti asma, pingsan, dan sesak nafas. Sampai dengan naskah ini ditulis, Starting 11 Story belum mendapatkan update informasi terbaru dari kejadian itu. Hanya saja saat ditulisnya naskah ini, ribuan supporter PSIS kabarnya akan kembali menggelar aksi. Kali ini akan digelar di depan Polda Jateng. Aksi tersebut juga ditambah tuntutannya. Supporter tidak hanya mengajukan tuntutan pada PSIS, tapi juga memprotes pendekatan berbasis kekerasan yang dilakukan aparat terhadap massa aksi.